Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Wahdana. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang ciri-ciri siklus hidup, habitat, dan kegunaan pada lumut tanduk. Apa itu lumut tanduk? Lumut tanduk adalah suatu tumbuhan kecil tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskular atau bisa di air dan di darat. Lumut tanduk mewakili beberapa tanaman darat pertama dan memiliki 300 spesies berbeda dalam ordo Bryophyta. Ciri-ciri lumut tanduk. 1. Tubuhnya cukup mirip dengan lumut hati, tapi memiliki perbedaan pada sporopitnya. Sporopit ini bisa membentuk kapsul yang memanjang dan dapat tumbuh seperti tanduk. 2. Seluruh poros sporangium ini terdiri dari sebuah jaringan atas dan dari beberapa sel mandul, kolomela yang diselubungi oleh jaringan. Kolomela ini kemudian memproduksi spora. 4. Arkespora juga memproduksi sel-sel mandul yang biasa disebut dengan elatera. 5. Masaknya kapsul dalam spora pada sporangium yang tidak bersamaan. Selain itu, dimulai dari atas dan terus berturut-turut menuju bagian bawah. 6. Dinding sporangium ini memiliki stomata yang terdapat 2 sel penutup. 7. Anthocerotales ini terdiri hanya dari satu suku. 8. Lumut ini hanya memiliki beberapa marga yang telah dimasukkan ke dalam satu kelompok saja, yaitu suku. 9. Gametofit memiliki talus berbentuk seperti cakram dengan tepian yang bertoleh. Sel-selnya hanya bisa memiliki satu kloroplas dan hanya memiliki satu kloroplas yang ada satu pirenoid besar. 11. Pada sisi bagian bawah, talus terdiri dari stomata dengan 2 sel penutup yang berbentuk ginjal. 12. Sel-sel penyusun kaki sporangium memiliki bentuk seperti rizoid dan melekat di talus gametofitnya. 13. Sporangium tidak memiliki tangkai dan mempunyai bentuk yang mirip tanduk, kira-kira panjangnya 10-15 cm. 14. Berdasarkan analisis menggunakan asam nukleat, ternyata lumut ini memiliki kerabat paling dekat dengan salah satu tumbuhan berpembuluh atau vaskular. Siklus hidup pada lumut tanduk. Pada lumut tanduk terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi gametofit dan generasi sporofit. Siklus hidup lumut tanduk diawali oleh spora haploid. Spora dihasilkan oleh kapsul atau sporangium. Kapsul atau sporangium mengeluarkan spora hingga jatuh. Spora yang jatuh ke habitat yang cocok akan tumbuh dan berkecambah menjadi gametofit muda. Selanjutnya, gametofit muda akan berkembang dan tumbuh menjadi gametofit dewasa. Di dalam permukaan dorsal talus gametofit dewasa dapat dijumpai organ reproduksi seksual, yaitu anteredium sebagai organ reproduksi jantan dan archegonium sebagai organ reproduksi betina. Di dalam anteredium terdapat anterozoid, sedangkan di dalam archegonium terdapat ovum. Ketika dalam kondisi lembab dan hujan, anterozoid akan berenang menuju ovum, sehingga terjadi fertilisasi. Hasil fertilisasi tersebut berupa zigot diploid. Zigot akan tumbuh menjadi embrio dan berkembang lagi menjadi struktur sporopit. Struktur sporopit berbentuk seperti tanduk, ramping, dan tegak. Struktur sporopit terletak di permukaan dasar talus gametofit dewasa. Secara mikroskopis, struktur sporopit terdiri dari kaki yang berada di bagian bawah, menempel pada jaringan gametofit untuk menyerap nutrisi, dan kapsul atau sporangium yang tumbuh tegak ke atas. Selain itu juga terdapat area meristematik. Namun,
bukan seta. Selanjutnya, kapsul atau sporangium akan mengeluarkan spora, dan spora akan berkecambah dan membentuk generasi gametofit kembali. Lumut tanduk dapat kita jumpai di tepi sungai, danau, atau di sepanjang solokan di daerah yang mempunyai kelembaban tinggi. Kegunaan pada lumut tanduk yaitu 1. Untuk kesuburan tanah, 2. Keamanan bagi benih ikan, 3. Untuk polusi udara, 4. Sebagai hortikultura, 5. Sebagai pendeteksi mineral dalam tanah, 6. Menangkal hama dan serangga, 7. Sebagai alternatif pengobatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.